Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Dusriawan. Saya dengan NIM 169. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan ERP dalam supply chain management. Pada ini sudah pada slide sampul. Lanjut pada materi. Yang pertama, sistem entry resource planning dalam kurung ERP terintegrasi yang sekarang umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mendukung perencanaan dan pengendalian pasukan dan permintaan vendor software yang besar seperti JDA Software, Microsoft, Oracle, dan SIP. Menawarkan state of the art sistem yang dirancang untuk menyediakan data real time untuk mendukung pengambilan keputusan rutin yang lebih baik, meningkatkan efisiensi proses transaksi, integrasi lintas fungsional, dan memberikan peningkatan wawasan tentang bagaimana bisnis harus dijalankan. Masuk pada selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang kualifikasi ERP. Ada aspek sistem aplikasi ERP yang menentukan kualitas sebuah sistem ERP. Antara lain, yang pertama, sistem aplikasi ini harus dimultifungsi dalam lingkup sebagai kegiatan perusahaan dengan kemampuan untuk memberikan informasi keuangan, kegiatan pengadaan material baik dalam satuan rupiah maupun unit volume. Yang kedua, sistem aplikasi ini harus diintegrasikan ketika transaksi atau data yang mewakili suatu kegiatan usaha yang dimasukkan oleh salah satu fungsi. Yang ketiga, sistem aplikasi ini harus modular sehingga dapat dikombinasikan ke dalam sistem yang lebih luas atau terhubung dengan perangkat lunak dari aplikasi lain. Lanjut, sistem aplikasi ERP. ERP sebagai core atau backbone dalam sistem informasi manajemen yang mengintegrasikan semua aplikasi sistem informasi yang digunakan di perusahaan. Aplikasi ERP mencakup finance, manufacturing, dan logistik, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia. Lanjut, sistem aplikasi finance dan trik presentasi virtual. Sistem ERP menyediakan platform untuk mencatat data keuangan, pengolahan, dan melakukan rekonsiliasi data untuk menghasilkan informasi akuntansi dan keuangan dalam bentuk general ledger. Dari general ledger ini, selanjutnya kita dapat disajikan laporan keuangan setelah dilakukan beberapa penyesuaian dalam kurung adjustment yang sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Lanjut, sistem aplikasi manufacturing dan logistik. Sistem ERP yang diterapkan untuk proses bisnis manufacturing dan logistik merupakan aplikasi yang paling kompleks karena terdiri dari beberapa modul yang mencakup yang pertama, penjualan dan perencanaan operasional, yang kedua, manajemen bahan baku, yang ketiga, pemeliharaan fasilitas pabrik, dan yang keempat, manajemen kualitas, serta yang kelima, perencanaan dan pengendalian produksi. Lanjut, masuk pada penjualan dan pemasaran. Sistem ERP yang digunakan untuk proses bisnis penjualan dan pemasaran mencakup aktivitas manajemen pelanggan seperti yang pertama, sales order management, yang kedua, forecasting, yang ketiga, order management, yang keempat, credit checking, yang kelima, distribusi, yang keenam, pengendalian ekspor, dan yang ketujuh, pengiriman barang. Lanjut pada menu sumber daya manusia. Aplikasi ERP yang digunakan untuk mendukung aktivitas pengelolaan sumber daya manusia mencakup payroll, administrasi benefit, prosedur rekrutmen, perencanaan pengembangan personil, perencanaan tenaga kerja, perencanaan schedule dan shift, manajemen kehadiran, cuti, dan pengelolaan pajak penghasilan pegawai. Selanjutnya, menerapkan ERP. Penerapan ERP memerlukan investasi dan biaya yang cukup mahal, baik initial cost maupun running cost. Maksudnya dari initial cost dan running cost ini adalah biaya pemasangan dan biaya seperti perawatan atau maintenance-nya. Memerlukan beberapa customize dan tailoring untuk memfitkan sistem
aplikasi ERP dengan proses bisnis dan supply chain manajemen perusahaan memerlukan biaya dan waktu untuk kegiatan konsultasi dan pelatihan untuk implementasi ERP. Sekian dari materi saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, bisa diberi kewajaran karena begitu. Sekian dari saya. Terima kasih.